Mereka adalah peserta didik PKBM Bestari dalam golongan kelompok kejar paket A, paket B, dan paket C. Kelompok belajar paket atau kejar paket adalah pendidikan non-formal yang diadakan PKBM Bestari untuk mendapatkan pelajaran dengan tingkatan yang sama, yakni dengan tingkatan yang sama dengan paket mereka. Untuk program paket A yang setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, itu adalah untuk warga masyarakat yang terhalang untuk mengikuti pendidikan formal, misalnya SD, SMP, atau SMA. Diperuntukkan seperti itu awalnya dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 26 tahun 2003. Latar belakang dari peserta didik ini bermacam-macam. Ada yang dari muda, ada yang dari tua, ada yang sudah bekerja, dan bahkan sudah berkeluarga. PKBM Bestari karena ini pendidikan non formal, itu sebenarnya kalau saya sering ditanya siapa saja yang di sana yang bisa belajar di sini, itu sebenarnya mulai lahir sampai mau mati itu bisa belajar di PKBM Bestari. Jadi pelajarnya itu tidak ada batasan usia, karena kalau mau lahir berarti lahir masuk ke PKBM Bestari berarti masuk ke kelompok bermain, yaitu usia 2 tahun sudah bisa sekolah di Bestari dengan programnya kelompok bermain Bestari. Kemudian kalau sampai mati, sampai meninggal, itu bisa sekolah di pendidikan kesetaraan. Jadi pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C tidak terbatas usianya. Tujuan kedatangan mereka di tengah pandemi kali ini bukanlah untuk belajar seperti biasanya, melainkan untuk mencoba try out sebelum ujian yang sesungguhnya. Tentunya, di masa pandemi kali ini, ujian yang dilaksanakan akan berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Kali ini, mereka akan mencoba try out menggunakan handphone dari masing-masing mereka. Nah, tapi selama pandemi ini kita ujiannya melalui Google Form. Jadi sejak tahun 2020 pandemi yang awal-awal itu kita ujian modulnya melalui Google Form. Kita mengatakan ujian modul karena sistem pembelajaran di paket ABC itu menggunakan sistem modular. Beda dengan pendidikan formal yang menggunakan ujian semester. Tapi kalau kita ujian modul. Kemudian untuk saat ini ujian pendidikan kesetaraan kelas akhir tahun 2021 itu dihimbau, diutamakan agar menggunakan setara daring, yaitu aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu saat ini kita siap ke sana karena kita ingin peserta didik kami bisa mengikuti perkembangan yang ada di dunia pendidikan. Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membolehkan menggunakan aplikasi lainnya, tapi yang diutamakan adalah aplikasi setara daring. Nah, insya Allah besok tanggal 26 Maret sampai 30 Maret kita menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan melalui aplikasi setara daring. Aplikasi yang telah setara daring ini aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dari Direktorat PMPK, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Jadi ini hanya khusus ada di pendidikan non formal dan informal, pendidikan paket A, paket B, dan paket C. Untuk setara daring yang digunakan orang lain, maksudnya digunakan pendidikan formal, itu tidak ada. Jadi ini khusus untuk pendidikan non formal. Biaya pendidikan bukanlah suatu masalah bagi peserta, karena biaya pendidikan akan di-cover sebagian oleh pemerintah dan mungkin gratis. Nanti aja gini ya, jadi setiap siswa itu ada bantuannya namanya biaya operasional penyelenggaraan
kegiatan paket A, paket B, dan paket C itu mulai tahun 2017. Bantuannya itu dihitung per siswa, tapi bukan diberikan kepada siswa, tapi dikelola oleh sekolah untuk penyelenggaraan dan biaya operasional kegiatan. Nah, dari bantuan ini kita bisa meringankan beban biaya yang ada di siswa-siswa yang akan dibayarkan kepada siswa. Jadi siswa kami ada banyak sekali yang mendapat gratis, tapi ada juga yang tidak gratis, jadi sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang ada di PKBM Bestari. Ya, untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bestari atau disingkat PKBM Bestari namanya, itu karena saya melihat ya, ketika ada anak-anak masih kecil, waktunya sekolah, tidak bersekolah, dan memiliki alasan tertentu, terus saya melihat ternyata meskipun tidak sekolah, sebenarnya ada lembaga lain yang bisa mendidik mereka, yaitu namanya Lembaga Pendidikan Non-Formal dan Informal, dan itu dalam Sisdiknas masuk dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Itu saya lihat, jadi saya merasa lega gitu ya, merasa lega ternyata anak-anak nanti yang tidak bersekolah di sekolah formal itu masih punya solusi bisa di sekolah non-formal. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh penilik untuk bisa menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Selain itu ternyata tidak hanya anak-anak yang putus sekolah saja di dalam PKBM Bestari itu. Ada pendidikan masyarakat mengenai keterampilan, mengenai kewirausahaan, mengenai pemberdayaan. Dan itu semakin saya merasa ini dunia saya. Karena saya senang sekali bisa membuat orang lain gitu ya, membuat orang lain itu menjadi lebih berdaya, taraf hidupnya lebih tinggi. Dan saya kira memang passion saya seperti itu, suka ngurusi orang. Itu pernah di majalah seperti itu, saya suka ngurusi orang lain. Jadi motivasi saya itu saya ingin orang lain di sekitar saya juga bahagia dengan keberadaan PKBM Bestari. Bahagia dalam hal ini adalah mereka mendapatkan keinginan-keinginan taraf hidup yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan lebih berdaya di tengah masyarakat.